Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru hadir bersama kita, guru kita bersama Tuan Guru Kiai Haji Rusli Kornain, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ibn JLC, beserta seluruh pengurus masjid, wabil khusus pengurus Masjid Al-Munawwarah, orang tua kita Bapak Dr. Haji Marianto, beserta para imam, tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang dijadikan Nabi ra'su kulli ibadah, kepalaan setiap ibadah. Maka sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Yang pertama ditanya ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari yang baik. Sebenarnya semua hari itu baik, tergantung kita bisa apa tidak memanfaatkannya. Tapi di antara hari-hari yang baik ada yang lebih baik. Lalu dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Tadi hari Jumat. Hari Jumat itu dianjurkan agak banyak bersedekah. Makanya panitia melewatkan kilingan setiap Jumat di Tungkal atau di Tembilahan, karena hari itu lebih baik bersedekah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka itu pernikahan Nabi Adam alaihissalam mengambilnya hari Jumat. Makanya bagus kita menikahkan anak hari Jumat. Tapi kalau ada kawan menikahkan anak hari Selasa, jangan ditepukani. Kenapa? Sebab karena hari Selasa itu katanya awal iblis dijadikan. Harus ada tepukani. Hari apa aja nikah itu sebenarnya baik, cuma ada yang lebih baik. Asal jangan menikahi diri kawan. Kalau menikahi kawan walaupun itu Jumat tetap beda baik. Kawan juga baik. Indonesia bisa terpilih di Rusia juga. Aku tadi nonton suaminya apa yang jemput kesukaan di luar. Ilmunya apa itu tanggung. Satu iklan lagi. Pasang hati ini kawan. Maka itu kada salah kita mencari hari yang baik. Ada saya ketemu dalam satu kitab bertanaman itu bagus mulai hari Ahad. Cuman kalau sudah terlanjur menanam sawit hari Arba dan sekarang sudah berbuah, yang jauh lagi masa sudah. Cuman baiknya memulai hari Ahad. Kata Bapak, cuman di antara semua hari yang baik
Apa alasannya? Li'annahu sayyidul hayat. Karena hari Jumat itu hari pimpinan segala hari. Hari Jumat itu ada waktu yang sangat dikabulkan Allah setiap doa kita. Maka banyak-banyaklah berdoa pada hari Jumat agar apa yang kita hajatkan selalu dikabulkan Allah. Ziarah ke kuburan orang tua pun bagus dari hari Jumat. Karena katanya kalau kita ziarah hari Jumat, arwah orang tua kita melihat kita datang. Kalau selain hari Jumat, nanti malaikat yang mengkabarkan kepada almarhum Nabi kuburan bahwa anakmu tadi ada kiblat. Maka itu paling baik hari Jumat satu. Yang kedua, wa ma khairus syuhur. Mana bulan yang paling baik di antara semua bulan. Makanya kada salah kita memilih bulan yang baik, yang lebih baik. Memang semua bulan baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Hendak pindah rumah bagus, milih bulan apakah? Bulan Syawal. Tapi bedanya pindah rumah bulan Muharram yang tidak utani. Kadang ada yang utani itu bulan panas katanya. Panas ya, mungkin kasih rumahnya. Saya ngasih kok panas. Sebenarnya pindah rumah tuh, pilihannya bagus. Asal rumah seorang. Yang dari bagus itu pindah rumah orang. Bulan hadapan ditawarkan siwanya. Kalau rumah seorang baik terus, tapi kada salah mencari bulan yang lebih baik. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan Ramadan. Li'annahu unzila bihil Qur'an. Karena bahwasanya Ramadan turun Al-Qur'an. Wa fihi Lailatul Qadar. Dan pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada amal 1000 bulan di Ramadan. Kita ini kada terasa ada. Bukan sana, bukan sini, sabar bulan. Bukan sana, bukan sini, Ramadan. As-salatu jami'ah. Masih ada dengar ada. Kita kada terasa pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya pula. Kada terasa pula labbaik Allahumma labbaik. Orang baik pula, tinggal pula. Kita ada lawas pula, maulid pula. Tak terasa. Dalam hadis Abi Jamrah itu bagian tanda-tanda akhir zaman. Ya taqarrabuz zaman, masa ke masa parak benar. Ulun datang ke Temilahan, makan satu seminggu. Jadi itu seminggu udah tinggalkan rumah. Besok kita boleh perkiraan jam 11 sampai ke rumah. Habis asar ngisi antara, habis isya ngisi jam 11 malam berangkat di Jambi. Langsung ke bandara, sembahyang subuh di bandara, jam 5.30 masuk ke Sabang, terbang ke Jakarta, transit ke Kalimantan, pulihnya 30 Januari. Jadi sebulan 2 hari. Tuhan di jalan ulun. Ulun bilang dari Kalimantan, ulun mau ambil undangan bulan Rajab ini, bulan Maulid juga kalau sana bulan Rajab tahun depan juga tuh mengurangi Tuhan ya. Sekali kulit ke rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan yang tidak berbeda. Kalau Allah terpisah, kulit kelihatan Tuhannya. Namanya pun kulit gunting ini saya kelihatan hukumnya. Oh banyak banget. Untungnya pun ada seorang bagian. Jadi kada kelihatan banget Tuhannya. Ternyata masa ke masa akhir zaman berpakat. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang kita harapkan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bulan Rajab ini siap-siap lagi. Minta diberkahi. Nabi selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ada perintah puasa yang kada diperintah selain Ramadan. Dan itu pahalanya surga itu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Anggap orang tarawih ya. Jadi tarawihnya ini kayak orang ortok tarawih ya. Tapi kan mau hubungan ini tersinggal loh. Jadi ternyata surga itu 4 macam golongan orang. Satu, tahlil Quran. Orang yang suka baca Al-Quran surga itu. Kenapa? Karena kalau kita selalu baca Al-Quran, hati lembut. Ibarat tanahnya tambah subur. Kalau tanah subur, kenapa jadi tanam tumbuhnya baik? Tanam taruh tumbuh berbuah baik, tanam cabai tumbuh cabai berbuah baik. Kalau tanahnya tandus, tanam cabai berbuah mati dulu. Kenapa tanah tandus? Kada pernah disiram dengan Al-Quran. Paling tidak kita ini membaca Al-Quran setiap malam. Surah Al-Muluk yang ketiga. Ulun hadir acara Haul Datuk Ismail. Ini ayah Tuan Syekh Muhammad Ali Jadi Abdul Wahab yang mengisi Tuan Guru Haji Muhammad Bafid Barabai. Ulun diandak di tatayan hadapan. Jadi
Sidin, istrinya Datuk Ismail itu meninggal dunia. Biasa di sana itu malamnya dijaga 7 malam, karena orang masuk ke kubur malam pertama berat sampai 7 malam, namanya beradaptasi. Nah, kan hal itu beradaptasi, menyesuaikan diri, namanya beradaptasi. Kan payah menyesuaikan suasana yang dari nyaman. Maka punya Nabi dalam kitab Sirus Salihin, kalaulah orang itu bisa selamat dari sempitnya alam kubur, niscaya anak yang kecil meninggal dunia dia tidak sempit, tapi ternyata anak yang belum balik meninggal dunia dia dipeluk bumi seperti mamanya meragap anaknya dengan kasih sayang. Anak yang diragap dengan kasih sayang dia merasa nyaman dalam pelukan mamanya, tapi pisah. Begitulah anak dalam kubur diragap oleh bumi, tapi dia merasa nyaman. Tapi kalau ahli dosa meninggal dunia kada taubat, dijepit oleh kubur kata tak talipat lalu sehingga terselisih tulang-tulang rusuknya seperti ayam pinyet. Ada orang jual nasi lauk ayam pinyet, itu apalah ayam pinyet? Karena itu juga kan rupanya ayam itu sangat di kafe. Pinyet aja itu bisa itu juga sama ayam kafe nih cepat pun tulang rusuknya nih. Nah, di alam kubur itu tidak gampang penyesuaian. Lalu ditunggu 7 malam. Sekarangnya kan pengajian, yang menunggu lagi ya. Saksi hidup di sini masih ada lagi. Nama saksi hidup waktu ikut mengaji itu, waktu itu menyebutkan sidin. Ternyata sedang mengaji ada suara begini mengaji. Sedangkan yang mengaji ini lagi datang, baik-baik bukan datang. Sekarangnya ada suara membaca surah Al-Mulk dari kuburan tadi suaranya. Suara begini. Ternyata amalan yang bagus itu untuk di alam kubur ternyata membaca surah Al-Mulk setiap malam. Tadi juga banyak 30 ayat sebetulnya pokok ya, tapi karena ada minumnya ada kisah tersoal habis, maka jasa merokok malam itu pakai sebentar ganti dengan membaca surah Al-Mulk. Kalau kalian mau mengambil Al-Quran kan setelah juga buka HP ya, biar HP-nya tambah manfaat. Tapi baiknya sebenarnya Al-Quran, tapi kan dia termasuk minal pamudirin. Kalau orang pamudirin itu masukkan di kakak nih. Nah jadi buka aja HP baca Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran itu nanti hati lembut. Kalau hati lembut nanti yang selalu keluar selalu baik sendiri. Makanya kalau amalan yang paling baik itu saya Sidin menyuruh santri itu waktu di Al-Baqiyatus Salihah habis sembahyang subuh baca wirid al-wiridul latif, tipanya disambung baca Al-Quran 45 menit. Belum kasihan melihat santri 35 menit ukuran 10 menit. Jam 6:30 lewat 10 pulihkan sudah. Ternyata amalan baik itu antara lain membaca Al-Quran setiap tiba sembahyang subuh menjelang sarapan. Itu katanya termasuk pintu rezeki. Jadi ulun kalau ditakuni apa amalan supaya buka rezeki, ya ulun baca Al-Quran tiba sembahyang subuh sebelum sarapan. Bila ditakuninya pulang apa amalan supaya laris pedagang, jadi jual yang murah dari luar. Bila orang jual gula 15.000 sekilo, kita cukup 7.500 sekilo. Kalau mana tak dijamin burung ikan. Amalan apa? Al-Quran diamalkan. Surga itu. Yang kedua, wahafi lisan. Orang yang memelihara lidah. Amalan supaya nyaman dalam kubur, pelihara lidah. Jangan kita meribah orang, jangan nyambat panah orang. Kenapa? Karena sesungguhnya kita berpanah juga. Jangan menceritakan kurang-kurang, karena sesungguhnya kita berkurang juga. Karena kita bukan tingkatan maksum itu para ambiya. Kita bukan tingkatan mahfuz itu para aulia. Kalau kita ini kan wali murid, jadi bisa. Tetap kita ada salahnya, maka jangan suka nyambat panah orang. Orang itu berpanah bulan itu penting. Anda kita harus saja disisihkan tapi berumur sampai jauh. Perbedaannya kurang kawan kelihatannya. Kenapa? Karena kurang kawan itu anda mesti dulu. Jadi kelihatan orang kurang kita juga diam. Tapi sama pada orang kalau sudah terbiasa bagi orang nih penceramah bisa berinya. Dari waktu mat ceramah, lalu Allah mengundang dia dari Kupal, sampai dari Isir dia jual malam 10, malam 7 ceramah sekarang zamannya kayak kaya kan? Jadi nyampernya gitu. Lalu wartawan satu ceramah salah dia mau jelas ceramah, memakan banyak kan modal, dia pulang belum pajak boleh dulu. Penceramah lepas datang salah juga, dia jelas tidak tahu baru mulai setelah lepas sarapan baru dia lambat datang sambil juga dia jelas tidak tahu, mata-mata laris
terus salah dia yang tapi lama surga rindu kalau kita menjaga lidah. Termasuk wa ingin orang yang memberi makan kepada orang lapar. Manat ama akhwahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala al-nar. Siapa orang yang pernah menjamu orang muslim, saudaranya sesama muslim, sesuai dengan seleranya, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. 6 keempat waswa'imina fi syahri Ramadan. Itu makanya bulan Ramadan paling baik. Yang ketiga, wa ma khairul amal. Apa amal yang paling baik? Semua amal itu baik, tapi ada yang lebih baik. Kata sahabat Ibnu Abbas, khairul amal as-shalawatul khamsu fi waqtiha. Sepaling baik amal adalah sembahyang 5 waktu di dalam waktunya. Maka itu perintah sholat ini Nabi langsung menjemput, dan hebatnya tidak langsung menjemput. Dibedah dulu dada Nabi, dibersihkan hati Nabi, baru dimasukkan 4 macam bekal untuk menjemput perintah sholat. Hendak menjemput perintah sholat ini, dibersihkan lagi hati Nabi yang sudah bersih. Kemudian dibekali pulang dengan 4 macam. Pertama, hilmat. Makanya Nabi itu ahlam manas wa asja'an nas. Nabi itu paling helim orang, padahal Nabi paling berani. Nabi paling pemaaf, paling gampangan, padahal Nabi paling berani. Nabi paling santun, Nabi tidak gampang marah. Maka itu hidup ini kalau Anda selamat, kita sama kita jangan bermarah-marahan, tapi hiduplah kita bersayang-sayangan. Imam Khatim Al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bertanya kepada Imam Khatim Al-Asam, apa amalan supaya hidup nyaman? Seberataan kita ini hendak hidup nyaman, hidup tentram, apalagi sudah tua kita nih. Ulun ini umur 56 dan tua ada. Ya, ulun melihat santri aja waktu nang acara haulan ayah hari kata alumni madakan komite santri mah ada tua-tuanya ini. Jadi aku itu balik. Makanya boleh aku jamin. Aku udah jamin. Jadi jika ada tahu sebenarnya dia bisa ngomong terus. Bukan selalu jamin suatu saat menggunting tadi kelihatan juga tuanya. Nah, jadi kita ini ya suatu saat lama-lama akhirnya Tuhan juga. Maka apa amalan? Kalau sudah Tuhan ini supaya nyaman pikiran, supaya tenang. Puja Imam Khatim Al-Asam 4 yang diamalkan. 1, bila ada orang tersalah orang kita maafkan dia. Yang kedua, kita jangan membalas salah. Aman deh itu. Kata guru saya, yang nyaman kita tuh berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang disukai orang. Aman. Mulai dari rumah tangga. Laki jangan berbuat apa yang kadang disukai bini, bini jangan berbuat apa yang kadang disukai laki. Apa yang kadang disukai laki, bini kadang boleh membanding-banding lakinya dengan laki tetangga. Apalagi laki tetangga itu mantan masa lalunya. Nah itu bahaya, awal kecelakaan. Laki-laki mana yang tak sakit hatinya? Ada di usia kebalasan suami istri namanya, jadi sesekali suami suami pula. Apa yang kadang disukai bini? Suami kadang boleh memuji wanita lain di hadapan bininya. Kok ada kawan, oke ya, temannya nangis bininya. Aku dulu ini melihat ini orang tua bunga setitik di jauh ini. Jangan melihat ini seorang setitik di mata setitik bininya. Oke ya, teman. Maka jangan berbuat apa yang tak suka bini. Jangan memuji wanita lain di hadapan bini seorang. Kamu nak memuji bini seorang, bilang sama istri kita, tidaknya bulan tak seindah wajahmu. Padahal ada minta Tuhan. Ini sudah orang dipuji. Yang kedua, selalu berbuat apa yang disukainya. Apa yang disukai ini rode. Nyata ketukar baju hanya tukarkan. Nyata pakai jilbab hanya tukarkan. Apa banyak? Ini hanya tukar kalung tukarkan. Nyata tukar dalam tukarkan asal ada duitnya. Begitu orang lagi, apakah apa begini? Apakah anak lagi rode? Laki enak minum kopi pulakan. Laki enak makan lempeng kan. Laki enak makan cincau kan. Laki enak kawin. Kalau boleh misalnya panjang misalnya. Yang ketiga, ujar sidin, kita jangan mengharap kebaikan orang. Tapi yang keempat, kita lah selalu berbuat baik kepada orang. Kita kada perlu minta dihargai orang, tapi kita menghargai orang. Jangan terbalik kehendak. Kehendak minta dihormati orang, kita tidak bisa menghormati orang. Kita mengharap kebaikan orang, kita tidak pernah baik kepada orang. Maka itu kalau kita mengharap kebaikan orang,
ada kitab namanya Tashilul Awam Yukhayat, nanti dikecuakan. Maka itu kita kadang boleh mengharap-harap pula orang tahlilan bisa mengharap-harap. Nah jangan ada saya pikir pula saja orang bertahlil, kita bertahlil namanya. Orang berdoa kami bila ada hidangan keluar makanan, bila ada hidangan ikan, bila ada undang pulang yang pulang hanya kita mengharap pulang. Dalam kitab kita kalau kita ini mengharap-harap tamat yang dijelas, guru kami mau pamanan masuk ke warung saja ada harapan mudahan dia tamat. Makanya Allah ningali masuk ke warung mana saja selalu ada bayar karena orang ada dibayari. Ulun masuk rumah makan berundai berapa kotak yang karena sih boleh dibayari. Aku naik apa namanya itu hendak ke Guntur, hendak langsung ke Pulau Buru, naik pun Haji Abbas Karya Budi sudah aku bayari. Hakim pulang ke Guntur, beliau melihat mau ke mana Ustaz, saya bilang ke Guntur, sudah beli tiket, panggil sidik yang menjaga tiket ke api ya, biar Ustaz tadi iya diambil-balikan, kata beliau pada sana lagi sebenarnya bilang sama supirnya, tunggu Ustaz nanti katanya di Guntur, dia di Pulau Buru, jangan balik dulu, tunggu biar di sekolah balik yang ditunggu nanti masuk ke rumah makan Citra Rasa, anak bayar dari mobil. Masuk ke pasar ikan, nukar ikan, mau bayar dari mana? Pindah saya ke tempat lain, kan mobil. Nukar sayur dan mau, apalagi begini, belum nukar sayur situ, kalau sekali tukar bisa 150, lagi santri, ada mau dibayar dan nyaman, pindah pulang orang lain, tukar ikan biji sudah bebelah, ada mau juga. Sampai di Kalimantan sana, saya masuk ke kafe 121 Nangkang di itu sebelahnya itu sepatutnya mobil yang mahal-mahal 8 dan masuk di atas itu kafenya bukan main Julak Atoy menyusul ke sana. Jadi akhirnya bersama Julak Atoy, ya bapak sama-sama artis juga. Sekalinya ulun berpesan minuman, ulun pilihan yang mana, sekali pesan minuman, makanan semua, ciri-ciri khas makanan itu berwarna. Makanya banyak makanannya saya bilang, mas, kita salah meja dia. Kami pasang gaya banyak, ada yang ujung lagi rumah, dulu kami itu pasang bosnya objek. Dulu mana bosnya di rumah ya. Dulu kan kalau makan tahu, sama kayak pengiran ada ulun. Rumahnya bosnya melihat di rumah, pengiran kok ada guru Afgan datang. Ada orang gagah negatifnya. Akhirnya kedalaman datang bosnya, jangan dibayar, bininya pulang beli ulun dua bentar. Disuruhnya kurang berkuling, cuma ulun mau sopan, disuruh ulun sopan. Maklum mengharap pulangnya. Pergi ulun pulang, ke daerah pulang karya bersama artis kayak ini, Ervan dengan Ayudia. Berpulang Ayudia. Yang Ayudia ulun tidak tahu. Karena sini Mausam kita guru karena ada tablik akbar di Purwok Jauh, Kabupaten Purwok Jauh, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya masih 9 jam atau 11 jam. Jam 1 malam kami sampai ke sana terbang bersama Irfan KDI dengan Ayudia yang nunggu di Jakarta. Singgahlah di Palangkaraya, makan cobaannya di situ. Ada orang yang tadi Islamkan, dia Islamkanlah. Saksinya habis berdua tadi, habis menangis atau orang menangis juga. Anda bayar, saya mau juga. Kemarin aku makan ramai-ramai dengan kawanan itu, kalau bayar itu bisa jutaan. Jangan aku bayar sudah dibayar orang. Kenapa? Aku sengaja belum. Belum bayar aku bayar, ya belum bayar. Bukan karena bayar dulu kawan. Jadi kemana saja ada bayar. Masuk di kandangan, ke tempat kandangan. Mula-mula duduk publikkan bersuara saya pindah duduk di suara, ada bayar pulang. Di mana saja selalu ada bayar. Percobaan bagaimana masuk ke toko emas. Yang bayar sih, kalau yang malah kita setengah semuanya, maka apa ada utang emas masih 21 semuanya membangun pesantren namanya menjam jual emasnya 4.800.000 semuanya. Sekali kita menjadi 7,5 juta. Ada jadi yang menukar kenapa? Duit belum ada. Jadi belum masih memegang utang lagi membangun pesantren yang baru ini. Alhamdulillah yang baru ini tadi saya bangun 17 kali 15 3 tingkat baru dipakai. Alhamdulillah kedatangan tamu-tamu yang mulia dari Kalimantan Selatan, Ketua IPUI Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai, bersama anak keponakan kandung Tuan Guru Haji Muhammad Batik Barabai, Kiai Haji Wadiuddin, dan hadir juga bersama dengan pengasuh pondok pesantren Ifrul Amin Pamangkin. 36 orang masuk ke pondok saya untuk ibadah. Di hadapan ibadah walaupun berutang. Kami tinggal andaman pesantren bikin tapi ijaman.
dan tidak kajian lunas hutang. Jadi ulun kemana-mana ceramah selama ini kan tidak memakan duit ceramah, ulun di rumah makan nasi. Membayar hutang, bapak tadi kalian tuh banyak membayar duit, dan tidak ada juga membayar duit. Nah ini duit ceramahnya. Sampai mana terus? Kalian boleh marah, boleh. Apabila kita suka marah kebaikan orang dan menyimpan marah dengan orang dan namanya, maka hidup kada bisa tenang. Nabi diberi sifat hilm. Yang kedua, dimasukkan ke dalam dada Nabi wa ilman, ilmu. Bahasa isyarat kepada kita ternyata hendak sembahyang harus berilmu. Karena mengkada ilmu sembahyangnya bisa desa. Ada kisah orang hanya belajar sembahyang tapi kada cukup ilmunya. Rupanya sembahyangnya keempat, seikung jadi imam 3 makmum. Sekalinya dan jadi imam anak pengantuk ditahaninya, alhamdulillah berhasil mengantuk tidak bersuara, tapi bau baunya ini anggur. Ada satu nak ada sabar bertanya siapa pengantuk nih? Oke, yang satu ya aku pandir. Orang sudah dia ada boleh kok pandir. Bukan nak kapan untuk aku ada pandir sama aja pada waktu kerja. Ada di ramalan yang aku cek ke sana kemarin usaha di sini nih katanya ada undangan imam maghrib. Habis pulangkan orang kebuletan, mungkin kan luar kajian acaranya. Yasinan, tahlilan, makanannya kan dicungi, pokok lah. Jadi terlambat, ada tamu juga. Pokoknya kaum mereka diundang, hanya bayarnya. Orang kalau baru pakai, maka harus nggak pakai, kaum undang juga. Dan tidak undang hasilnya. Siapa yang bukan undang? Ada sini, ada tamu datang berdua, dikira ada yang bisa jadi imam, apa sini? Nah, baru 7 bulan. Siapa jadi imam? Imam kok masih makanan? Akhirnya baru 7 bulan. Oh, dia yang kedua. Tuan rumah jadi imam, ada di sini kami imam apa ada kan? Baru 7 bulan kalah sini. Tegang kedua menunjuk. Jadi imam itu kisahnya tak kurang dari itu. Akan membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ha'ula'i wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ada mau tandus. Cara tujuannya apa? Lapor di hukum walaupun. Yang kedua kenapa? 2 kali amin. Imam di sini juga mematuhi aku dan imam masih disuruh. Akhirnya bubar yang seorang-seorang. Kenapa? Ada itu pakai ilmu. Aturannya memang ada tentang mu'aliyah dan hukum ini. Karena kan perkara sunnah. Yang kurang dipindah ke lain. Itu kan termasuk urutan ayat Al-Quran. Nanti saja bisa meluncang-luncang. Makanya kalau kita ada ilmu, amal ada sah. Makanya Nabi dibekali ilmu isyarat kepada kita apabila hendak sembahyang yang keturunan harus berilmu. Maka dari ilmu amalnya ada sah, ada partisah. Orang ini pernah ditanya hendak pembalam di rumah Tuhan, pikiran Tuhan dinaturi penyembelihan pada asli ya penyembelihan. Apakah jenisnya pargo persatuan duri malaysia? Setelahnya Nabi Nato mengira Tuhan penyembelihan pada asli kata juga. Nabi Nato sebelum rumah Tuhan siap-siaplah bagi ke pasar buka buku panduan adzan dengan sembahyang. Alhamdulillah dibacanya adzan itu Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Oh gampangnya di sini. Lalu kami Tuhan subuh berdua bangun. Pokoknya ada dulu Minato langsung ambil wudhu, mbak mandi ambil wudhu langsung adzan sesuai panduan adzan. Allahu Akbar 2 kali. Lalu itu Tuhan memang luar biasa. Minato ini sanggup mengingat adzan berarti kan kesempatan. Orang sebenarnya ini ingat adzan berarti alim banget. Minato ini di sini. Maka saya juga ambil air wudhu, pokoknya Minato takbir ya. Allahu Akbar. Datang Tuhan menggawe di belakang. Tanda umpat ke imam. Minato merasa Tuhan di belakang membaca Fatihah berlagu habis bisa. Tuhan akan kalah. Amin berlagu juga. Asik berlagu-lagu sembahyang tadi kuat. Orang sembahyang suruh 2 rakaat bantai 3. Sudah ya. Tuhan gawe. Nah, yang namanya kenapa maka 3 rakaat sembahyang suruh? Balik kenapanya? Memangnya kan jadi kampung itu apa pasangan sembahyang suruh? Oh ya, bagaimana pasangan dua itu? Oh, sudah terjadi 3 kali suruh ini suruh itu kita sedekah. Ada jadi. Oh, ini yang Tuhan kenapa? Minato umur dibekali ini. Kemudian dibekali lagi dengan keyakinan. Maka yang paling yakin adalah Rasulullah. Nabi mengajarkan kepada kita, "Qullaha wa antum muqinun bil ijabah." Ujian Nabi, berdoalah olehmu kepada Allah dan yakin doa pasti dikabul. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi falyadun nabi khairan." Kata Allah, saya membalas hamba-Ku sesuai dengan sangkaannya kepadaku, maka sangka baiklah diriku kepadaku. Bila baik pula juga kita lihat tantangan orang berdiri. Karena
keyakinan kita begitu, dapat besar. Bila tertinggal ada semacam saja ada coba memberi kami banyak orang masih menemui masih di kampung kami itu ketika ada semacam kesurupan, pertama kesurupan dan aku mau buat kau dari mana? Kau ada berlaku, aku dari sini. Balik kau dan mau. Ada kawan yang berarti balik kau dan mau. Keluar kau dan mau. Kau dan mau apa yang baliknya? Dan kau pakai tak? Mengamuk. Nangka anu itu seperti ketika harinya kesurupan. Dulunya anu sampai kenapa? Keyakinannya. Ini meyakini kayak itu. Makanya kita jangan meyakini nangka ada dalil. Nah ada dalil mana bila ada sebagian karena dipatok ular di dalam kubur sakitnya cukup 60 tahun. Makanya yang juga sebagian ular itu panjangnya ular itu berjalan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala bulan Rajab, bulan Syawal ya ular itu panjangnya kepalanya di hadapan Masjid Al-Munawwarah, pundaknya kesurup hingga rumah Abu Titing. Sudah ke atas sana. Itu ada dalil. Bila ada sebagian 15 macam siksaan. Nah itu kita udah pertama orang berhari sebagian, tapi sebagian bila guling, kada guling kepala keluarkan kepanasan dalam sepatingan beberis, maka pelabuhan kabel berulang ada pelabuhan yang banyak di kampung. Bila keluar kepala disuruh masuk, akhirnya dia ini berangkat kesampang. Lalu dia menjadi keyakinan tiba kesampang bujur. Makanya kita baik sangka dengan Allah. Ada kisah kata ada kawan saya itu memang ada bukunya dua ya. Orang ini umpat belajar kawan guru. Pokoknya suatu saat parai. Isuk datang, jadi gurunya kenapa ikan semalam apa pakai putih sedikit sampai ke dia karena itu subaran balik coba bang guru pilih aku amalan dia supaya menyeberang sungai itu ada payah ke perahu lagi jalan berarti saja gurunya semua guru aja cabut-cabut di bayu minta amalan guru sedikit amalan kan sedikit bismillah dia jauh panjang di sini insyaallah dia di sini tercabut tapi dia yakin begitu pulih langsung naiknya menuju ke paling tadi guru merasa bertanggung jawab kalau masa ada orang nih membaca ini gue jangan baca bismillah andaknya batis alhamdulillah berjalan di atas banyak sampai ke seberang aja gurunya pokoknya amalan Nabi Muhammad bismillah apa pokoknya ada tahu ke gurunya mungkin itu jangan orang begitu bahkan ini di sini ke kanan dan kan nah bagaimana sih bismillahirrahmanirrahim cuma sih ada sangka ibu tinggalan soal itu punya alhamdulillah timbul kopiahnya orang kira kenapa? Tak sesuai sangkaannya dan tadi sangkaannya timbul bujur kayaknya timbul dulu apa keduanya kopiah timbul orangnya tinggalan makanya kita baik sangka aja keyakinan yang kuat kalau sudah ada dalilnya. Yang keempat wa islaman dan keislaman yang paling sempurna Islamnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anda sempurna Islamnya ujian Nabi, afdalul mu'minina Islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kesimpulannya orang mukmin yang Islamnya sempurna hidup jangan merayu. Bila kita hidup dari merayu orang, tapi bermanfaat untuk orang lain, itulah orang mukmin yang Islamnya sempurna. Baru Nabi dibawa untuk menghadap Allah, menjemput perintah sholat 5 waktu. Yang inilah inti dari peringatan Isra wal Mi'raj agar kita setelah ini sama-sama memelihara sembahyang 5 waktu, khususnya rukun syaratnya, waktunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar paling tidak di akhir-akhir kehidupan kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak minta doa jangan besok mau pulang ke Tunggal, malam besok jam 1 saya mau meneruskan perjalanan ke Jambi, nanti langsung Jakarta, langsung Kalimantan. Perjalanan yang saya tempuh itu kalau disambung ujung ke ujung perjalanan mobil 24 jam baru sampai. Dari Banjarmasin ke Batu Licin itu 4 jam, ke Kota Baru sejam 5 jam, pergi lagi ke daerah ke Ubud 5 jam, ke Ubud ke Samarinda sekitar 5 jam, ke Samarinda ke tempat yang saya tuju sekitar 6 jam. Jadi hitung-hitung mau 24 jam doakan saya semoga sehat selalu, panjang umur dan selalu Allah selamatkan setiap perjalanan saya sampai ke tempat tujuan tanpa halangan apapun. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.